Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Satria, Mas Raffi. Oke, Pak. Baik, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun dalam kondisi masih puasa dan ini adalah hari terakhir, hari terakhir kita ketemu di bulan puasa ini, namun pertama untuk pertemuan saya di kelas ini. Jadi hari ini eh, jadwal saya sampai akhir perkuliahan, 5 hari terakhir, 5 jadwal kuliah terakhir, dan materinya sudah terjadwal. Kalau saya tanya dan konfirmasi tadi dari awal sudah didesain untuk presentasi dulu sebelum pemaparan materi. Nah, oke, jadi silakan untuk yang kalau tidak salah materi hari ini terkait dengan sumber daya genetik industri, sumber genetik bahan industri. Kelompok siapa yang hari ini akan tampil? Kelompok 2, Bapak. Kelompok 2, ya, dari Gina. Silakan dipersiapkan, kemudian bisa segera dimulai saja. Oke. Baik, Bapak dan teman-teman, kelompok 2 izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Oke, sebelumnya barcode presensi kehadiran sudah saya share, silakan diakses. Ini sudah ada 39. Terus nanti kalau ada kendala silakan chat atau silakan lapor langsung ya sebelum perkuliahan berakhir. Kalau sudah berakhir, tidak ada yang lapor. Kalau ada kendala berarti saya anggap sudah cukup ya, tidak ada yang absen susulan karena selama masih di jam perkuliahan masih saya bantu untuk absennya. Oke. Masih ada waktu, 9 menit 57 detik. Masih ada waktu ya. Baik, izin saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Jumari sebagai dosen pengampu mata kuliah sumber daya genetik dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sedikit materi mengenai sumber daya genetik sebagai bahan industri yang lebih kami fokuskan kepada bahan industri farmasi. Next. Kelompok kami sendiri terdiri dari beberapa mahasiswa. Yang pertama ada Sekar Ayu Wulandari, Vanessa Farera Kiski Kuswanto, Putri Rizkyani, Regina Krisan, Muhammad Dafiq Al-Haki, Sofi Hanifa Ayuning Tias, dan Khairi Amanarobi. Next. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya genetik, di mana kekayaan tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu hasil interaksi antara sumber daya alam dan masyarakat adalah lahirnya bioteknologi tradisional.
Pengetahuan masyarakat adat akan sumber daya genetik menjadi muasal kelahiran pengetahuan tradisional di bidang bioteknologi. Oleh karena itu, bioteknologi tradisional lebih dikenal sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya genetik dan adaptasi terhadap alam maupun kondisi sekitar. Dalam konteks industri, sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional berguna sebagai pengembangan produk baru, contohnya seperti produk pakan dan juga produk farmasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu bioteknologi tradisional dan sumber daya genetika dalam industri farmasi. Perlu kita ketahui bahwa sumber daya genetika adalah material tanaman, hewan atau jasad klinik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, maupun spesies baru. Bioteknologi tradisional berperan dalam hal budidaya, multiplikasi, dan screening mikroba endofit yang dapat menghasilkan metabolit sekunder yang sangat penting dalam rangka pengembangan obat-obatan berbahan tumbuhan. Next slide. Terdapat lebih dari 1.000 spesies tanaman yang berkhasiat obat di Indonesia. Tumbuhan tersebut menghasilkan metabolit sekunder yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat bagi berbagai penyakit. Secara tradisional, masyarakat adat Indonesia telah mengenal pemanfaatan SDG dalam khasanah pengobatan, seperti pembuatan jamu yang bahan-bahannya berasal dari tanaman yang tumbuh di sekitar masyarakat. Next slide. Selanjutnya yaitu bioteknologi tradisional dan SDG sebagai aset masyarakat adat di bidang pengobatan. Bagi Indonesia, sumber daya genetik dianggap sebagai aset nasional yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara turun-temurun, sehingga segala bentuk pemanfaatannya oleh pihak asing harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai pengampu sekaligus pemelihara sumber daya genetik. Sumber daya genetik dipandang sebagai aset berdimensi sosioekonomi dan sosiokultural. Sosioekonomi merujuk pada nilai komersial yang dapat dihasilkan oleh sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional, sedangkan dimensi sosiokultural terrefleksi dari penghormatan masyarakat terhadap para penyembuh-penyembuh tradisional atau traditional healer. Next slide. Baik, saya izin melanjutkan selanjutnya mengenai pengaturan hukum positif Indonesia terhadap bioteknologi tradisional dan sumber daya genetika mengenai konsep kepemilikan. Diketahui pada pasal 33 ayat 2 UUD 45 RI mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya genetika beserta pengetahuan tradisional sebagai produk turunannya. Nah, konsep kepemilikan ini dan pemanfaatan SDG dan bioteknologi tradisional Indonesia sejalan dengan Convention on Biological Diversity atau CBD yang selanjutnya di-breakdown dalam Protokol Nagoya. Mandat penting dari konvensi ini adalah bahwa setiap negara anggota diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan hayati. Boleh di next. Kemudian mengenai pasal 2 dari konvensi ini mengkonstruksikan bahwa bioteknologi sebagai penerapan teknologi yang menerapkan sistem-sistem hayati makhluk hidup atau derivatnya untuk membuat atau memodifikasi produk-produk atau proses-proses tanpa penggunaan khusus. Pernyataan ini mengandung makna bahwa bioteknologi tidak dapat dilepaskan dari SDG yang mengindikasi bahwa semakin tinggi nilai produk bioteknologi semestinya diikuti dengan semakin tingginya penghargaan terhadap SDG. Boleh di next. Kemudian mengenai Protokol Nagoya, di mana Protokol Nagoya itu merupakan suatu perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan
atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati atau biopiracy. Nah, Protokol Nagoya ini menekankan akan kedaulatan negara atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait. Hal ini menyiratkan bahwa bioteknologi tradisional merupakan milik masyarakat pengampunya atau masyarakat adat, dan oleh karena itu setiap pihak yang ingin mengakses dan memanfaatkan bioteknologi tradisional harus mengantongi izin. Next. Kesepakatan dari Protokol Nagoya yang dimaksud harus menempatkan para pihak, yaitu pengampu dengan pengguna, atau dalam posisi yang seimbang untuk menegosiasikan kepentingan masing-masing untuk menghasilkan mutually agreed terms atau MAT, di mana MAT ini harus memuat yang pertama, mekanisme penyelesaian sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak. Yang kedua, pengaturan kekayaan intelektual. Yang ketiga, mekanisme pengalihan apabila melibatkan pihak ketiga. Dan yang keempat, mekanisme akses dan pembagian keuntungan. Boleh di next. Kemudian selanjutnya mengenai UU Paten, di mana paten merupakan bagian dari sistem kekayaan intelektual atau KJ yang paling dekat hubungannya dengan perlindungan sumber daya genetik. Dalam UU Paten terbaru terdapat pengaturan mengenai invensi yang bersumber dari sumber daya genetik beserta bioteknologi tradisional. Hal tersebut termuat dalam pasal 26 Undang-Undang Paten yang mewajibkan invensi yang berkaitan atau bersumber dari sumber daya genetik dan atau pengetahuan tradisional, maka harus disebutkan dengan jelas sumber tersebut. Meskipun hanya dimuat dalam pasal saja, namun ketentuan ini adalah sebuah kemajuan yang dinilai cukup, karena mengingat bioteknologi tradisional dan sumber daya genetik ini selalu diabaikan dalam UU Paten sebelumnya. Pengaturan ini diharapkan dapat minimalisir praktek-praktek biopirasi atau pencurian sumber daya genetik dengan berbagai modus. Next slide. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ialah Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Jadi pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan hak eksklusif bagi pemulia tanaman untuk menguasai maupun mengkomersilkan varietas tanaman tertentu yang sudah mengalami proses pemuliaan tanaman. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, yang dimaksud sebagai pemulihan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian ataupun kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas dengan metode baku dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Dengan kata lain, jika seseorang atau suatu perusahaan berhasil melakukan rekayasa genetika terhadap suatu tanaman, maka ia berhak untuk menjual benih transgenik tersebut bahkan kepada masyarakat pemilik varietas asli dari tanaman yang direkayasa. Perlindungan ini menjadi penting jika dihubungkan dengan fakta bahwa sedikitnya terdapat 30.000 spesies tumbuhan berbunga di hutan Indonesia dan 1.650 spesies diantaranya berkhasiat obat. Di antaranya yang dapat dijadikan contoh adalah mayang kelapa dan daun cermai sebagai obat alami penurun kadar kolesterol dan gula darah. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman ini mensyaratkan adanya unsur baru unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama bagi varietas yang akan dilindungi. Syarat-syarat inilah yang menjadi celah bagi pemanfaatan tanpa hak varietas-varietas lokal, karena varietas-varietas yang sudah dimanfaatkan dalam praktik bioteknologi tradisional tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan di atas. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut,
Pada Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman pasal 7 ini diaturlah hal tersebut, yang mana pengaturan ini dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak misappropriation dan biopiracy varietas lokal oleh pihak asing, khususnya industri. Kemudian selanjutnya ialah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dimotori oleh pandangan bahwa ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional merupakan aset tak benda yang dapat diarahkan bagi upaya-upaya pemajuan kebudayaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang ini, bahwasannya pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, dan komunikasi lintas budaya maupun kolaborasi antar budaya. Kemudian kepemilikan masyarakat adat terhadap sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional divalidasi melalui proses pendataan dan inventarisasi di bawah koordinasi menteri terkait. Pendataan dan koordinasi yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk jangka pendek, penginventarisasi dan pendokumentasian dalam bentuk foto, tulisan atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah dapat menjadi sumber informasi sekaligus alat bukti hukum. Untuk jangka menengah dan panjang, pengesahan terhadap peraturan khusus mengenai perlindungan EBT dan PT dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat lokal maupun global. Melalui undang-undang ini, pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional berada di bawah penguasaan negara dan pemanfaatannya harus diarahkan bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pengampus sumber daya tersebut. Selanjutnya itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan tanpa hak atas bioteknologi tradisional dan sumber daya genetik oleh industri farmasi. Di sini terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama adalah perbedaan pandangan antara pemilik dan pengguna. Yang kedua yaitu keengganan negara maju untuk meratifikasi peraturan berkaitan dengan perlindungan bioteknologi tradisional dan sumber daya genetik. Yang ketiga yaitu permasalahan dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia. Pada slide selanjutnya kita akan membahas masing-masing poin. Next. Yang pertama yaitu perbedaan pandangan antara pemilik dan pengguna. Perbedaan pandangan ini menjadi pemicu persoalan seputar isu benefit sharing dan prior informed consent. Mengingat terdapat perbedaan karakter dan landasan perlindungan hukum antara negara asal dengan pemanfaat SDG dan bioteknologi tradisional. Meskipun masyarakat di negara-negara asal memandang sumber daya genetik sebagai pemberian alam yang sepatutnya dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan bersama atau komunal, namun ketika hal itu dieksploitasi secara komersial oleh pihak lain, maka seyogianya sebagai pemelihara sumber daya genetik dan inventor bioteknologi tradisional, kepentingan mereka mendapat perhatian secara wajar dan berimbang. Next. Yang kedua yaitu keengganan negara maju untuk meratifikasi peraturan berkaitan dengan perlindungan bioteknologi tradisional dan sumber daya genetik. Salah satu agreement penting terkait dengan perlindungan kedua subjek di atas adalah CBD atau Convention on Biological Diversity yang merupakan perjanjian antara negara untuk melestarikan sumber daya hayati. CBD tercetus pertama kali pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992.
kelahiran CBG didorong oleh kekhawatiran terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan oleh laju pembangunan yang dapat berujung pada kepunahan berbagai spesies, sehingga diperlukan suatu peranata internasional yang mengatur mengenai penggunaan sumber daya genetik. Konvensi ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dan memastikan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya genetik. Pada saat ini, konvensi ini telah ditandatangani oleh 168 negara dan diratifikasi oleh 157 negara. Next. Yang ketiga yaitu permasalahan dalam implementasi dan penegakan hukum di Indonesia. Secara umum, sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang penting. Namun, belum dapat dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat, terutama karena belum terpenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan. Prinsip keadilan mengacu pada keseimbangan kepentingan serta distribusi manfaat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan prinsip keberlanjutan memerlukan adanya integrasi antara 3 aspek penting, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Next. Baik, yang selanjutnya, bentuk pengaturan hukum yang dapat mencegah pemanfaatan tanpa hak sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional oleh industri farmasi. Pengaturan sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional masih bersifat sektoral sehingga relatif sulit untuk diawasi. Oleh karenanya, diperlukan peraturan perundang-undangan yang spesifik guna mengatur hal tersebut. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur mengenai konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya tidak mencakup peraturan tentang sumber daya genetik serta pengaturan tradisional sebagai potensi keanekaragaman hayati Indonesia, dan hanya menekankan mengenai aspek pelestarian dengan mengesampingkan aspek ekonomi dari sumber daya tersebut. Berdasarkan hal ini, diperlukan adanya strategi guna memperkuat posisi negara untuk mewakili kepentingan masyarakat adat mengenai pembagian keuntungan yang wajar, seperti pengesahan peraturan perundang-undangan khusus ini dan pembentukan lembaga khusus tentang sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional. Hal ini diperlukan untuk menyatukan rantai konservasi, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional. Selain itu, strategi tersebut termasuk ke dalam amanat Protokol Nagoya kepada negara peserta mengenai peningkatan kapasitas, juga bagian dari kelembagaan yang wajib disiapkan oleh negara peserta. Next. Pengesahan perundang-undangan khusus diperlukan guna mengakomodir perlindungan terhadap sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional yang sesuai karakternya. Diharapkan pula dengan undang-undang ini dapat lebih mengakomodir nilai-nilai terkait kearifan lokal sehingga adanya penolakan dari masyarakat serta kendala dalam pelaksanaan dapat diminimalisasi. Adapun perundang-undangan ini dapat diperkaya juga dengan norma-norma hukum kontrak yang memungkinkan masyarakat untuk menegosiasikan kepentingannya dengan pihak pengguna, baik dalam aspek ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya, sehingga masyarakat adat dapat lebih berpartisipasi dalam pembelaan terhadap hak-haknya. Adanya kekosongan hukum saat ini mengakibatkan suatu keadaan yang kontras. Sumber daya genetik Indonesia memiliki tingkat diversitas yang sangat tinggi, sehingga seharusnya dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi pula dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Namun, angka pencurian yang juga sangat tinggi seperti halnya disebutkan dalam data Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa sampai tahun 2014, peneliti asing sejumlah 24% menjadi pihak kedua terbanyak yang meneliti satwa liar di Indonesia. Di samping itu, saat permintaan akses untuk penelitian SDG masih terus berjalan, aturan untuk mengatur hal ini masih belum memadai. Kendala utama permasalahan ini adalah kurangnya informasi mengenai kekayaan sumber daya genetik Indonesia yang disebabkan ketiadaan inventaris sehingga menyulitkan pemetaan serta perumusan kebijakan yang paling sesuai dengan karakter SDG Indonesia. Next. Selanjutnya, penguatan kelembagaan.
Lembaga khusus ini dibentuk untuk memperkuat proses dan mekanisme pengawasan. Ada yang kerjasama antara Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pemberi izin usaha asing dengan Kementerian Riset dan Teknologi sebagai pemberi izin peneliti asing, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai koordinator kebijakan, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang menjadi BRIN, serta jejaring perguruan tinggi nasional akan menjadi simpul penjaga sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional Indonesia. Lembaga khusus yang diharapkan dapat mengatur secara rinci mengenai pengelolaan objek adalah komisi, meski tidak menutup kemungkinan akan dibentuk lembaga lain. Karakter komisi dianggap lebih relevan dengan situasi pengelolaan sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional di Indonesia, seperti memiliki struktur yang efisien sehingga dapat merespon permasalahan dengan segera, merupakan lembaga fungsional dan non-eselon, sehingga dapat mengurangi birokratisasi berbelit saat menangani masalah, mengemban semangat desentralisasi sehingga dapat menjangkau sampai ke daerah, fleksibel dalam pemecahan masalah, termasuk dalam sifat pembentukannya yang bersifat permanen atau kontemporer. Dan oleh karenanya, untuk mewujudkan lembaga yang ideal ini perlu adanya implementasi terhadap 4 prinsip. Next. 4 prinsip tersebut untuk menjadikan suatu lembaga ideal, yang pertama yaitu mandiri, di mana tidak didominasi oleh kepentingan golongan dan lembaga, memiliki pertanggungjawaban langsung kepada Presiden. Yang kedua yaitu koordinatif dan partisipatif, berfungsi sebagai penghubung kepentingan dan kebutuhan sektor-sektor terkait, serta melibatkan partisipasi semua unsur, khususnya masyarakat adat. Yang ketiga ada otoritas, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan, mencabut, serta mengevaluasi izin akses, penyelesaian sengketa dengan sistem pendukung seperti database dan inventaris, dan yang terakhir ada menyeluruh, berkelanjutan, dan berkeadilan, untuk mengedepankan paradigma berkelanjutan dalam manajemen sumber daya genetik dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi berikutnya. Next. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan presentasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan termasuk perlindungan sumber daya genetik, bioteknologi tradisional dari tindakan pembajakan dan penggelapan lainnya termasuk industri farmasi. Selanjutnya, kurang efektifnya perlindungan terhadap sumber daya genetik dan bioteknologi tradisional di Indonesia disebabkan oleh setidaknya 3 faktor, yaitu perbedaan pandangan antara negara pemilik dan pengguna sumber daya, keengganan negara industri untuk meratifikasi dan menerapkan CBD serta norma internasional lain yang mengarah pada perlindungan sumber daya, serta kompleksnya permasalahan seputar penegakan dan implementasi hukum terkait. Dan untuk mencegah serta mengatasi pelanggaran hukum, khususnya yang dilakukan oleh industri farmasi, dibutuhkan beberapa strategi, diantaranya yaitu pengesahan undang-undang khusus di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait termasuk bioteknologi tradisional dan penguatan kelembagaan. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi pada pagi ini. Next. Ya, itu ini adalah presentasi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dapat menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Oke, terima kasih presentasinya. Cek, mohon maaf, suara saya apakah bisa didengar dengan baik? Dapat didengar, Pak. Ya. Baik. Oke, baik. Silakan dikomentari, diberi masukan, pertanyaan. Tolong tampilkan di halaman paling depan dan anggota timnya. Judul sama anggota timnya di slide paling awal. Ya, sebentar saya catat dulu. Sekar Ayu Wulandari ada? Ada, Bapak. Vanessa Farera hadir? Hadir, Pak, hadir. Putri Rizkiani?
Putri hadir, Bapak. Regina Krisan ada ya. Hadir, Regina Krisan. Muhammad Dafiq Al-Haki. Muhammad Dafiq. Muhammad Dafiq ada di mic tapi terkendala mikrofon, Bapak. Berarti tidak hadir. Sofi Hanifah. Hadir, Bapak. Khairi Amana Robi. Khairi juga sepertinya ada kendala jaringan, Bapak. Kendala jaringan berarti tidak bisa masuk di sini. Nggih, Bapak. Ya, berarti ada 2 yang nggak bisa hadir ya. Kalau Dafiq ada enggak? Muhammad Dafiq hadir nggak di MS Team? Nggak ada. Khairi sama Dafiq ya. Nggak ada nih. Tolong chat kalau memang hadir. Oke, baik. Silakan. Judulnya apa tadi? Topiknya apa? Sumber daya genetik sebagai bahan industri. Sumber genetik sebagai bahan industri. Oke, silakan dikomentari, diberi pertanyaan. Ya. Tolong diapresiasi temannya. Hadir semua di sini, saya cek satu-satu kalau nggak ada. Hadir, Pak. Ya, Khairi Amana Robi tadi hadir nggak ya? Nggak ada. Deviraj Anjeli. Deviraj juga nggak ada. Tolong respon kalau mau hadir. Tri Oktavianti. Tri hadir, Bapak. Masih merah nih ya. Ada Nggih, pertanyaan? Pak. Silakan dikasih komentar apa pendapatmu. Apa komentarmu tentang presentasi ini? Ayo, dengar nggak tadi? Dengar, Pak. Yang saya tanyakan. Yang saya tanya Tri Oktavianti tadi. Halo. Tri Oktavianti. Naufal Yudi Imami. Mas Naufal hadir? Ini masih merah soalnya. Kalau nggak ada konfirmasi saya biarkan. Naila Rizky hadir? Hadir, Bapak. Tadi menyimak presentasinya? Menyimak, Bapak. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan, ada komentar? Apa komentarmu terkait dengan presentasinya? Sudah lengkap, Pak. Sudah bagus. Lengkap? Lengkap apanya? Sudah lengkap materinya, maksudnya. Oke, makasih. Betul menyimak ya? Ya, oke. Iya, Pak. Naufal Yudi, ada? Umi Lailatul Lailiyah, hadir? Hadir, Bapak. Oke. Tadi menyimak presentasinya? Menyimak, Bapak, tapi Ya. tidak dari awal. Ya, apa komentarmu? No comment? Sudah bagus, Bapak. Oh, bagus. Ya, makasih. Indira Budi Apsari. Indira Budi Apsari. Nggak ada ya. Suci Divya Rahim. Suci Divya Rahim tidak ada juga. Sekar Ayu Wulandari. Oh, hadir. Hadir, Bapak. Eskil Angkasa Putra.
Eskel hadir, Bapak. Ya, tadi menyimak presentasinya. Nah, karena terkendala tadi hanya menyimak bagian akhir saja, Bapak. Oh, bagian akhir. Bagian akhir gimana kesimpulannya? Kesimpulan menyimak? Kesimpulannya apa tadi? Eskil hadir ya. Maria Salvia Khairunisa hadir? Maria Salvia Khairunisa? Terkendala ya. Aisyah Syahraini Bahrain. Aisyah hadir, Bapak. Hadir, benar ini Aisyah, benar? Ya, Bapak, ini Aisyah. Ya, tadi menyimak presentasinya. Tadi menyimak cuman tidak dari awal, Bapak. Ya, karena datangnya udah telat ya. Gimana komentarmu? Kalau menurut saya, PPT-nya sudah cukup lengkap, Bapak. Sudah cukup Lengkap jelas. ya, lengkap isinya apa tadi ya? Isinya mengenai sumber daya genetik sebagai bahan industri, Bapak. Oh iya, apa saja itu sumber daya genetik sebagai bahan industri? Mengenai peraturan-peraturannya. Oh, peraturan-peraturan ya. Ya, Bapak. Oke, baik. Berarti sumber daya genetiknya apa? Tentang tumbuhan, Bapak. Tumbuhan? Tumbuhannya apa? Sebagai sumber bahan genetik tentang tumbuhan, tumbuhannya apa? Ya, disampaikan tadi. Oke, baik. Tanaman obat ya, Pak? Lah ya apa? Apa yang disampaikan? Nanti tak cross Jahe check. dan lain jahe, Ya Bapak. betul. Yang presentasi betul tadi menyampaikan tanaman obat tentang jahe. Betul? Oke, Ulul Khairiyah hadir. Ulul Khairiyah. Di kolom chat sudah menuliskan kesulitan absen, Pak. Oh. Berarti tidak hadir ya sebenarnya ya? Nggak bisa hadir di MS Team ya? Hadir, Bapak. Oh. Ya, tapi suaranya nggak bisa. Ya, mungkin. Tan David hadir? Hadir, Pak. Hadir, tadi menyimak presentasinya? Menyimak, Pak. Apa isinya? Tadi saya agak terlambat, Pak. Jadi mulai tadi undang-undang perlindungan. Isinya apa? Ada undang-undang perlindungan. Topiknya apa kalau tahu? Tentang apa? Topiknya. Temanya apa? Temanya tadi tentang ini ya, Pak, bioteknologi tradisional itu ya, Pak. Di industri farmasi. Judulnya itu ya, bioteknologi tradisional gitu temanya kira-kira. Ya. Iya. Oke, baik. Tik lagi. Daria Anissa Aura Rahmawati hadir. Anissa Aura Rahmawati. Ini banyak yang masih merah nih Mas, saya cek satu-satu. Dita Nur Afifah Ariana. Ya, nggak ada ya. Oke, silakan kalau ada yang merasa masih belum hadir di sini, silakan konfirmasi. Baik, tidak ada pertanyaan satupun. Oh, ada yang raise hand. Silakan Mas Raffi. Ya, saya izin bertanya untuk kelompok ini. Ya. Saya izin bertanya kenapa kalian ambil industri tanaman obat? Ini kan bagian industri tapi yang tanaman obat ya. Saya juga mau tanya apakah dari kelompok ini saya mau tanya
yang paling potensial dari sumber daya genetik di Indonesia itu untuk apa gitu ya? Mungkin untuk bahan bangunan atau mungkin bahan apa gitu. Dan kenapa kok kalian istilahnya kok malah fokus di obat gitu? Terima kasih. Ya, oke, ini katanya dengan tanaman industri. Kenapa ambil obat? Apa yang potensial? Oke, pertanyaan pertama. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ini yang resen satu aja ya. Nah, berarti semakin banyak Astrina. Ada Rabi, Astrina, Imawarti, Panjaitan. Yuk, silakan. Astrina dulu. Baik, Bapak, saya izin masuk. Tadi Ya. sudah dijelaskan mengenai SDG sebagai bahan industri dan fokusnya itu penggunaan bioteknologi tradisional oleh bidang farmasi. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi banyak membahas mengenai penggunaan tanaman seperti itu. Kemudian yang saya ingin tanyakan untuk penggunaan bioteknologi tradisional dalam bidang farmasi khususnya untuk hewan, contohnya apa ya? Sepertinya tadi belum dibahas. Terima kasih. Ya, hewan ya, hewan. Oke, sudah ada 3. Imawarti? Tadi resen? Sudah disampaikan teman barusan, Pak. Saya lebih Sama. Ada lagi pertanyaan lain? tidak, Pak. Oh, sama ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Raffi terkait dengan tadi kenapa kok ambil farmasi, kemudian apa yang paling potensial penggunaannya. Oke, silakan dijawab. Oh, ada Aprilia, Ayu Wulandari. Aprilia, silakan Aprilia. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Yolandari izin bertanya. Tadi dijelaskan banyak peneliti asing tuh yang melakukan biopirasi di Indonesia. Saya ingin bertanya faktor apa saja yang menyebabkan para peneliti asing tuh melakukan seperti pencurian SDG di Indonesia secara besar. Lalu apa sanksi yang bisa diberikan kepada pelaku biopirasi tersebut? Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terkait dengan biopirasi ya oleh para peneliti asing nih dan apa sanksinya? Pertanyaan dari Mbak Aprilia. Kemudian pertanyaan keempat, Melia Citra Pradita. 4 dulu ya, Melia Citra. Oke, silakan. Iya Pak, saya izin masuk. Sebelumnya saya Melia Citra Pradita, izin bertanya kepada kelompok ini. Tadi kan disinggung mengenai protokol Nagoya. Nah, saya ingin diberikan suatu bentuk contoh konkret bahwa Indonesia ini telah mengimplementasikan protokol Nagoya dengan baik dan benar, terutama dalam bidang tumbuhan industri obat seperti itu. Karena mengingat kita tinjau bersama bahwa Indonesia ini masih banyak mengalami kendala dalam pelestarian sumber daya genetik, utamanya pada bidang tumbuhan. Seperti itu, terima kasih. Yuk, silakan langsung dijawab, tidak usah mikir. Spontan saja. Oke, baik. Saya izin untuk mencoba menjawab mengenai yang pertama tadi pertanyaannya Astrina yang mengenai. Siapa dulu siapa yang menjawab? Ya Pak, saya Vanessa Farera. Saya izin menjawab mengenai pertanyaan dari Astrina mengenai sumber daya genetik sebagai bahan industri obat ya. Namun dari hewan. Iya, jadi saya izin menjawab kenapa kami menggunakan tumbuhan juga. Kan dari materi yang ini yang kami sampaikan ini kan lebih berfokus pada bioteknologi tradisional. Nah, secara tradisional ini memang banyak sekali lebih banyak menggunakan tumbuhan daripada menggunakan hewan. Tetapi kami memiliki beberapa sumber bacaan mengenai sumber daya genetik hewan yang dapat digunakan sebagai bahan industri dalam bidang farmasi.
Yang pertama itu dari kelompok porifera. Porifera itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat untuk berbagai macam seperti obat anti kanker, obat anti jamur, antibakteri, anti yang lainnya. Pokoknya itu ada anti kanker, anti bakteri, anti jamur. Saya lumayan lupa, cuman ada beberapa potensi tersebut yang mana lumayan sulit ya untuk didapatkan karena harus ada ekstraksi dan lain sebagainya. Selain itu juga ada dari organisme lain seperti Soelenterata, itu juga dapat digunakan sebagai obat anti malaria. Dan obat-obat lainnya dari hewan seperti ada darah ular, daging ikan yang dapat digunakan sebagai obat kuat oleh para pria. Itu salah satu contohnya. Kira-kira apakah sudah menjawab ya Astrina? Baik, terima kasih Fani untuk jawabannya, sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih kembali. Ya, silakan berikutnya. Saya Sekar Ayulandari izin menjawab pertanyaannya Raffi, Bapak. Karya, silakan. Tadi pertanyaannya itu yang mengenai alasan mengapa kami mengambil materi mengenai sumber daya genetik sebagai bahan industri, khususnya dari industri obat. Itu alasannya karena Indonesia itu punya banyak keanekaragaman tanaman yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya di PPT bahwa lebih dari 1.000 spesies tanaman berkhasiat obat di Indonesia. Yang tumbuhan tersebut itu berpotensi sebagai obat bagi berbagai penyakit. Sehingga kami mengambil dari industri tanaman obat atau khususnya bioteknologi tradisional yang telah digunakan oleh nenek moyang kita sebelumnya, yaitu jamu yang berasal dari tumbuhan di sekitar kita. Seperti itu. Apakah sudah bisa menjawab, Raffi? Bisa. Dan untuk yang paling potensial sumber daya genetik sebagai bahan industri di Indonesia, apakah sudah ada jawabannya? Sumber genetik apa saja sih? Mana yang potensial? Oke, bisa dijawab? Masih ada tuh pertanyaan Mas Raffi yang belum clear. Sumber genetik apa yang potensial? Sebenarnya bahan industri itu apa saja? Industri apa? Yang potensial apa? Oke, bisa jawab? Kalau nggak ada, yang lain masih ada pertanyaan yang lain, silakan dijawab cepat. Spontan saja. Halo Pak, Yuk. saya izin menjawab pertanyaan yang lain dulu ya Pak. Siapa? Saya Putri Rizkyani Pak. Putri Rizkyani, oke silakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Melia Citra yang tadi kurang lebih itu pertanyaannya mengenai bagaimana salah satu contoh bentuk implementasi dari protokol Nagoya atau contoh konkretnya gitu. Saya Bisa izin dijelaskan menjawab. dulu ya protokol Nagoya itu apa, konkretnya apa gitu. Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di PPT selama presentasi tadi, Protokol Nagoya itu merupakan suatu perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat, penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama, serta bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati atau biopirasi. Nah, untuk contoh konkret dari protokol Nagoya ini salah satunya seperti tadi yang sudah tercantum di PPT yaitu mengenai UU paten, di mana
dalam undang-undang paten ini merupakan bagian dari undang-undang yang memiliki sistem kekayaan intelektual yang paling dekat hubungannya dengan perlindungan SDG. Nah, contoh dari undang-undang paten ini salah satunya yaitu mengenai beberapa kasus dengan pelanggaran sumber daya genetik di bidang mikroba, yaitu seperti beberapa waktu yang lalu Indonesia itu karena tidak memiliki undang-undang paten mengenai pemeliharaan mikroba maksud saya. Jadi Indonesia mengalami kasus biopirasi mengenai antivirus untuk penyakit flu burung. Nah, virus tersebut adalah virus H5N1, di mana virus tersebut itu berasal dari Indonesia, namun karena tidak adanya undang-undang paten yang belum mengatur mengenai sumber daya genetik, maka virus tersebut belum bisa dipatenkan di Indonesia, dan juga para ilmuwan Indonesia itu juga tidak dapat mengakses data sequencing dari DNA H5N1 tersebut yang terdapat di WHO Collaboration Center atau WHO-CC, karena keberadaan virus tersebut itu tidak diakui di Indonesia sebab belum memiliki hak paten begitu. Namun ketika laboratorium WHO mampu menemukan vaksin dari virus H5N1 itu, produk dari spesimen yang diserahkan di Indonesia itu dijual kembali dengan bentuk vaksin dan dengan harga pasar yang mahal dan tidak terjangkau. Jadi dengan adanya protokol Nagoya itu, kita dapat mematenkan suatu sumber daya genetik baik di bidang hewan, tumbuhan maupun mikroba, sehingga tidak dapat lagi terjadi pencurian sumber daya genetik oleh penelitian asing, dan ilmuwan kita itu tidak bisa memanfaatkan sumber daya genetik dari tempat kita sendiri. Begitu. Apakah sudah menjawab, Citra? Baik, Putri. Kemudian untuk spesifik implementasinya pada bidang tanaman obat, apakah di Indonesia ini sudah melaksanakan atau belum ya? Untuk spesifik pada bidang tanaman obat, kemarin saya sempat membaca beberapa jurnal. Untuk di Indonesia itu sudah menerapkan implementasi dari protokol Nagoya ini mengenai hak paten dari beberapa tanaman obat yang asli Indonesia itu, seperti temulawak, jahe, dan tanaman-tanaman obat tradisional lainnya. Nah, implementasi ini tuh mohon maaf ada gangguan tadi. Ini sedang di jalan. Iya, Pak. Oh, Rizky sedang di jalan nih. Implementasi, mohon maaf saya lanjutkan ya, Pak. Nah, untuk implementasi dari tumbuhan tanaman obat, pemanfaatan protokol Nagoya tumbuhan tanaman obat di Indonesia itu sudah dikembangkan terutama di LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di mana dari LIPI tersebut tuh sudah kayak sudah dilestarikan gitu, dijaga gitu untuk genomnya. Jadi untuk suatu saat nanti atau di masa depan saat dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai tanaman obat, maka peneliti bisa mengambil data atau sampel dari itu yang disimpan di LIPI itu, genom DNA dari tumbuhan tanaman obat asli Indonesia tersebut. Apakah mudah dimengerti, Citra? Atau sudah menjawab? Iya, sudah bisa saya pahami. Terima kasih Putri atas penjelasannya. Iya, sama-sama, Citra. Oke, ada lagi satu pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaannya Aprilia, silakan dijawab.
Baik Pak, saya Regina izin masuk untuk menjawab dari pertanyaan Aprilia, yang mana inti dari pertanyaannya ialah bagaimana apa saja sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar biopiracy ini. Seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa biopiracy ini sangat-sangat merugikan ya terutama bagi negara yang memiliki sumber daya genetik asli tersebut, tanaman asli tersebut, yang mana hal ini itu dibuktikan dengan banyaknya tanaman yang sudah dipatenkan ataupun bahan-bahan industri yang dipatenkan untuk melindunginya dari perusahaan ataupun orang-orang yang ingin mencuri tanaman tersebut. Kemudian jadi biopiracy ini diatur dalam undang-undang, yang mana undang-undangnya itu merupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana dalam undang-undang ini mengatur mengenai biopiracy, di mana pasal 76-nya itu memberikan sanksi kepada pelanggar biopiracy berupa peringatan tertulis, kemudian juga dapat diberikan penghentian pembinaan, denda administrasi, pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam pelanggar penelitian, pengembangan, pengkajian, dan pencabutan izin ketika melakukan penelitian di suatu kawasan yang memiliki sumber daya genetik yang dilindungi. Seperti itu, Aprilia. Apakah sudah menjawab atau mungkin ada tanggapan dari Aprilia? Baik, Regina sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, sudah semua terjawab ya. Saya kira cukup ya untuk pertanyaannya. Saya sekarang akan memberikan masukan atau komentar terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Oke, saya dulu ingin konfirmasi. Topiknya sudah benar nih, sumber daya genetik sebagai bahan industri. Sudah sesuai dengan jadwal ya? Sudah benar, Pak. Iya, Ya. Bapak. Oke, kalau industri itu industri apa saja ya kira-kira? Yang terkait dengan industri itu industri apa saja? Kalau kaitannya dengan industri, apalagi ada sumber daya genetik. Nah, sumber daya genetik industri itu industri apa saja? Salah satunya industri farmasi, yang lainnya industri apa? Yang Anda tahu? Bilang industri, ya kaitannya dengan sumber daya genetik itu industri apa? Industri makanan, industri Industri tekstil, Pak. makanan, industri tekstil, industri obat kesehatan. Ya, itu ya, ada industri makanan, ada kesehatan, ada industri tekstil, terus industri apa lagi? Ya setidaknya itu yang utama. Oke, Anda mengambil sumber genetik bahan industri terutama farmasi. Nah, saya tanyakan, untuk bahan industri farmasi itu apa saja? Pertanyaannya, apa saja jenis-jenis yang digunakan untuk industri farmasi? Potensinya bagaimana? Peluangnya bagaimana? Tantangannya bagaimana? Ada nggak? Bisa nggak menjawab di sini? Ragaman untuk industri farmasi. Kalau tadi kan mengambil industri farmasi ya. Nah, itu apa sih? Apa saja sih yang bisa untuk industri farmasi? Yuk, ini yang dari presentasi ada Sophie Hania. Sophie Hania. Oke, Bapak. Ya. Apa saja tuh yang masuk dalam bahan industri untuk farmasi itu apa saja?
Kalau tumbuhan apa saja, kalau hewan apa saja. Kalau kan bahannya kan ada tumbuhan, ada hewan, ada mikroorganisme ya atau mikrobia. Itu apa saja tuh. Ya, Bapak, mungkin untuk contoh dari tumbuhan bisa masuk dari rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, temulawak gitu, Pak, yang biasa dimanfaatkan untuk obat tradisional juga. Rimpang-rimpangan itu ya. Ada di sini? Disampaikan di sini, di materi ini? Tidak ada ya. Itu rimpang-rimpangan. Itu kalau tumbuhan, kalau hewan ada? Untuk hewan, kalau untuk spesifiknya mungkin tidak, Pak, tapi untuk ya di sini nggak ada ya. Di sini sedikit tidak disinggung, Pak. Di sini tidak disinggung ya, sama sekali nggak disinggung keragamannya. Di jenisnya apa, potensinya bagaimana, peluangnya gimana, tantangannya bagaimana. Itu coba dicermati topiknya. Ini dasar pemilihan topiknya apa? Dasar pemilihan topiknya apa nih? Ini yang dari Khairi Amana Robi, nggak hadir ya. Sekar Ayu, Regina Krisan. Nah, itu dasar pemilihan topiknya apa ini? Halo? Ini yang membuat tugas siapa nih? Kelompok ini kan? Dasarnya apa ya? Ya, untuk dasarnya ini kan kami diberi topik tentang sumber daya genetik sebagai bahan industri. Nah, di sini kami juga fokus tentang pelestarian dan juga keamanan dari sumber daya genetik karena pemanfaatan. Ya, coba ya. Coba dibaca lagi tugasnya sumber daya genetik bahan industri Indonesia. Isinya apa di situ? Ya, kalau dibaca nih ya materi tentang tugas ini di kontrak kuliah itu ada. Dibaca enggak? Isinya tentang keragaman, peluang, tantangan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaannya. Nah, sudah dijelaskan belum di sini? Ya, oke, silakan dijawab. Kira-kira gimana nih? Untuk keragaman belum tercantum, Pak. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Belum. Terus kemudian peluang, tantangan, pemanfaatan, pengolahan. Belum ada juga ya. Oke. Oke, berarti gimana nih? Dibaca nggak kemarin topiknya apa, isinya apa, itu dibaca nggak, dicermati nggak gitu ya. Jadi ini malah bicara ke apa ini, hak kepemilikan, akses, dan padahal nanti di topik-topik berikutnya itu ada tuh pertukaran dan akses penggunaan bersama yang menguntungkan bagi SDG, itu hak akses penggunaan. Kemudian ada lagi di topik kepemilikan sumber daya genetik Indonesia, itu nanti di pertemuan 13, itu tentang haki terkait dengan kepemilikan. Nah, ini justru sudah disampaikan di sini, ya bukan tidak sesuai dengan topiknya, karena ini nanti haknya yang kepemilikan itu haknya yang ini kepemilikan sumber daya genetik itu kelompok berapa tuh yang pertemuan ke-13. Nah, itu kemudian akses itu ada, akses mendapatkan itu bagaimana ada. Tapi malah sudah disampaikan di sini. Nah, yang tugas utamanya malah belum tersampaikan gitu. Ini gimana nih komentarnya? Saya hanya baca nih topiknya kayak gini, isinya seperti ini. Ini. Ya, oke, baik ya. Saya mengapresiasi apa yang sudah dibuat, tapi tolong disesuaikan dengan tugasnya, mandatnya apa, gitu ya. Karena ini pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama tentang bahan industri. Industri itu untuk apa saja? Itu yang harus diuraikan di papernya, di presentasinya.
Oh, untuk ya ada industri tadi, ada industri pangan, ada industri kesehatan, ada industri pakaian, ada industri apalagi macam-macam industri yang berkembang di Indonesia. Sumbernya dari mana? Ada tumbuhan, ada hewan, ada mikroorganisme. Nah, itu disuruh menjelaskan keragamannya apa. Keragaman itu beragam dari jenis dari sumber daya genetik. Nah, sumber daya genetik itu apa? Keragamannya apa saja, potensinya apa, peluangnya apa, tantangannya apa, kan gitu. Mestinya saya harapkan isinya seperti itu. Tapi ternyata isinya malah kepemilikan, itu lebih ke kayak hak kekayaan intelektual, pengaturan dan sebagainya itu nanti. Gitu. Belum sampai ya. Jadi tolong diperbaiki sesuai dengan topiknya. Itu nanti kalau tetap ini ya enggak apa-apa, tapi ya nilainya agak berbeda, nih, agak berkurang. Nih. Tolong perhatikan, buka lagi di form tugasnya, ya form tugas di ini ya, yang diberikan Bu Arina kemarin sudah ada jadwalnya kalau nggak salah. Yang lain juga demikian ya, di sini ada di kontrak kuliah bisa diakses saya kira. Itu sudah terjadwal dengan isinya, materinya ini. Gitu. Sehingga setidaknya itu ya ada isinya itu seperti itu. Oke. Minggu ini, minggu kemarin tanaman obat, minggu sebelum tanaman pangan, itu bisa harusnya cerita keragaman. Ini juga cerita keragaman peluang, tantangan, pemanfaatan, pengembangan pengolahannya bagaimana. Itu kan cerita tentang sumber daya genetik. Kemudian minggu depan baru ke pertukaran dan akses penggunaan bersama untuk yang menguntungkan bagi SDG Indonesia. Berikutnya lagi kepemilikan sumber daya genetik Indonesia itu yang bicara tentang hak kekayaan untuk kepemilikan. Nah, itu boleh menyinggung itu. Terus ancaman kepunahan itu nanti ada lagi katanya dengan konservasi. Dan yang terakhir nanti upaya pelestarian termasuk teknologi biokonservasi. Tapi kalau nggak salah tadi informasinya presentasi sampai pertemuan terakhir ya. Ya, atau berarti kalau tugas ini tolong dicek lagi judulnya, sesuaikan isinya. Gitu. Oke ya, jadi itu masukan. Kalau memang bisa diterima, silakan diperbaiki, sesuaikan dengan misi dari topiknya apa. Ini kalau menurut saya agak tidak sesuai dengan misinya gitu ya. Di isinya keragaman nggak ada, peluang nggak ada, sehingga ketika ditanya lebih banyak diskusinya di luar topik ya, karena yang disajikan itu materi-materi yang memang menurut saya kurang pas ya. Tapi saya tetap apresiasi dan saya harapkan bisa diperbaiki, bisa ini ya, bisa disesuaikan dengan topiknya. Gitu. Bagaimana? Baik Bapak, terima kasih masukannya. Ya, yang lain juga yang kedepannya ya, yang presentasi berikutnya tolong diperhatikan isinya apa sih kalau ini gitu ya. Nah, ini hanya mengambil dari satu itu tadi. Ini malah bukan industri sebenarnya isinya tadi, lebih ke kepemilikan. Pengaturan, yaitu bagiannya nanti di kepemilikan dan hak kuasaan. Oke, baik. Saya kira itu boleh ditutup untuk presentasinya. Silakan diakhiri, ada closing statement dari penyaji. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya Bapak. Mungkin nanti kelompok kami akan revisi materinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok ini ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Oke. Ya, masih ada sedikit waktu. PPT saya sudah kelihatan di sini dari layar Anda? Sudah, Pak. Ya, ini saya juga hanya memberikan contoh ya untuk tanaman karena memang banyak sekali kalau industri itu. Bisa tanaman, bisa hewan, bisa mikroorganisme, bisa industri pangan, tapi yang dominan itu pangan, kesehatan, kemudian apalagi itu. Kalau industri itu
industri yang dikembangkan di Indonesia, industri sebentar. Industri makanan, pakaian, kesehatan, dan lain-lainnya. Ini yang banyak itu kan untuk makanan dan kesehatan. Sebenarnya itu sudah untuk yang makanan, kesehatan itu ada sendiri sih, ada sendiri tentang keanekaragamannya. Tapi ini ranahnya industri. Industri itu berarti memang yang dikembangkan di Indonesia itu apa? Nah, ini juga sangat banyak. Saya memberikan contoh saja hanya pada tanaman. Itu nanti yang hewan belum, yang mikroorganisme belum, mungkin sudah ada agak tumpang tindih sebenarnya ya, sehingga mungkin agak rancu juga sehingga bingung menerjemahkan maknanya apa gitu ya. Tapi saya mencontohkan ini juga berdasarkan apa namanya, apa yang saya lihat, apa yang pandang, menurut pandangan saya seperti ini gitu. Ini khusus hanya untuk tanaman, untuk yang hewan, untuk yang mikroorganisme itu juga saya tidak banyak memaparkan. Karena industri peternakan itu juga industri, keragaman sebagai genetik hewan itu hewannya sendiri. Kalau mau di industri peternakan itu bisa dikatakan industri juga, industri lebah, industri madu, industri macam-macam ya. Masuk digunakan untuk apa, untuk semua kegunaan, untuk kesehatan, untuk makanan, dan sebagainya, itu industri. Nah, di sini saya hanya ingin memaparkan beberapa, kalau tanaman ya, kalau tanaman bisa untuk makanan, kesehatan, pakaian. Nah, itu kalau makanan itu kan sudah umum dan sangat banyak di Indonesia. Pakaian juga sudah sangat banyak, kesehatan juga sangat banyak. Tapi mana yang dominan digunakan sebagai bahan industri? Nah, ini beberapa contoh saja tanaman industri ya. Tanaman industri itu ada industri semusim, ada industri tahunan. Semusim itu contohnya apa nih? Serat ya untuk bahan pakaian, untuk bahan ya serat hennep cannabis sativa, serat kapas, gossypium, serat kenaf, hibiscus cannabinus itu serat untuk tali atau untuk kantong ya, atau untuk apa itu ya yang bisa digunakan sebagai bahan serat. Ini contoh berarti industri untuk bahan serat, termasuk serat itu pakaian ya, pakaian atau industri ya, itu bisa menjadi bahan industri dan ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Ada juga untuk serat goni, serat sisal, serat goni itu, goni tahu ya, goni karung goni. Itu dari hibiscus sabdaripa. Hibiscus itu apa? Hibiscus itu satu famili dengan waru, satu famili dengan kembang sepatu. Nah, berarti itu yang digunakan apanya? Bunga serat goni dan bunga rosella. Tanaman hibiscus sabdaripa. Hibiscus itu punya serat, terutama di mananya? Di kulitnya. Jadi kalau zaman dulu serat tradisional, orang-orang pedesaan itu menggunakan tali dari kulit tanaman waru. Karena bagian kulitnya itu kuat gitu ya, jadi bisa dikelupas dan bisa digunakan untuk tali. Nah, ternyata di sini di industri pun itu banyak yang menggunakan dari kelompok hibiscus tadi, karena ada hibiscus yang lain, hibiscus cannabinus, ada hibiscus sabdaripa, itu yang mengandung serat. Kemudian ada lagi bahan serat dari tanaman sisal, agave sisalana. Agave sisalana itu kayak apa ya? Kayak nanas seberang. Tanaman hias yang daunnya runcing-runcing ya, kadang-kadang secara iseng itu, terus kemudian dikasih kulit telur sehingga menjadi morfologinya berbeda, padahal di situ ada durinya yang runcing. Nah, di situ daunnya menghasilkan serat. Nah, serat itu bisa digunakan untuk bahan tekstil kalau nggak salah, atau bahan kayak karung atau kayak apa, itu penghasil serat. Itu yang serat. Kemudian ada ini serbu indigo, Indigo vera tinctoria. Indigo vera, tahu tanaman indigo vera? Kalau dari tinctorianya berarti kira-kira Anda kenal tinctoria itu apa? Tinctoria.
Tinctoria itu tinta ya, berarti ini penghasil zat warna, itu industri warna. Gula tebu berarti penghasil gula, makanan atau minuman. Tembakau ini sudah terkenal lagi ini, Nicotiana tabacum. Nah, itu yang industri semusim, artinya umurnya memang kurang dari setahun atau maksimal setahun. Seperti waru memang tahunan ya, tapi kalau yang rosella itu memang berumur pendek. Agave sisalana itu juga dipanen dalam waktu yang cepat, sehingga bukan dilihat dari tahunnya, tapi tanaman-tanaman semusim. Ada juga kriteria tanaman tahunan, itu banyak nih kalau tanaman tahunan. Bisa industri kertas, seperti akasia, tanaman akasia atau tanaman-tanaman hutan, itu banyak digunakan sebagai industri kertas. Itu tahunan memang umurnya lebih dari ya mungkin 5 tahun, atau setidaknya mungkin 2 tahun, 5 tahun. Contoh tanaman tahunan ada karet, kelapa sawit, kina, kopi, kakao. Nah ini tanaman-tanaman industri. Bisa untuk pangan, bisa untuk kesehatan, bisa untuk serat, bisa untuk bahan. Kalau karet kan itu untuk bahan sintetis ya, bahan rubber itu bisa untuk peralatan, bisa untuk macam-macam ya, itu industri. Kemudian ini yang juga ini sering dimasukkan industri hortikultura, tanaman buah, sayur pun kadang-kadang bisa masuk kalau dalam ranah industri misalnya seperti itu. Nah, ini saya hanya mencontohkan beberapa jenis tanaman industri. Ada kelapa sawit, ada jara, ada kayu putih, ada bunga melati, ada rotan. Nah, ini dipandang dari bagaimana keragamannya. Ya, itu menurut saya mencoba menjawab, menerjemahkan dari topiknya. Keragamannya bagaimana kalau kelapa sawit, ini coba dilihat. Ada 2 jenis, ada 3 variasi, dan sebagainya. Nanti silakan bisa dibaca sendiri. Ceritanya gimana, kemudian asal-usulnya bagaimana, itu ternyata kelapa sawit itu memang sudah sejak lama itu dikenal 500 tahun lalu di pesisir Afrika, ini pertama kali di sana. Di Afrika ya. Minyak kelapa sawit ditemukan di akhir waktu, tapi minyak sawit itu baru di akhir 19. Dan itu sudah ditemukan ternyata di Abydos itu di mana ya? Apakah di Afrika 3000 tahun sebelum Masehi? Nah, apakah ini di Mesir ya? Afrika atau di Mesir, tapi di belahan sana itu ternyata sudah lama digunakan. Baru booming di Indonesia, Malaysia, dan sebagainya itu ya akhir abad 19. Dan Indonesia termasuk negara penghasil kelapa sawit terbesar. Dan terkenal dengan konversi lahan sawitnya, yang ini yang sering jadi masalah. Gitu ya. Terjadi permasalahan karena dikenal Indonesia banyak merusak hutan. Ya ini juga ada jadi permasalahan. Ya ini keragamannya, asal-usulnya, ceritanya, itu nanti silakan dibaca. Sejarahnya bagaimana, itu sebenarnya ini ada ilmunya. Maksudnya di sini nih kayak gini belajarnya. Ada varietas. Nah ini yang nanti kalau Anda bekerja di agroindustri, nah itu mungkin bisa bekerja di kelapa sawit. Ternyata sawit itu ada macam-macam varietasnya. Ada dura, ada psivipera, ada tenepera, dan berasal dari spesies yang berbeda. Karena ternyata ada 3 spesies setidaknya. Tuh, berbicara tentang keragamannya, keragaman genetiknya, gitu ya. Tadi belum sempat cerita apa-apa tuh tentang keragaman genetik. Kontroversi minyak sawit, dan ini permasalahan nih. Indonesia itu sering disoroti dan banyak di blacklist ya, karena Indonesia dianggap merusak hutan, atau minyak sawit itu membuat ini kesehatan kurang bagus, jadi penelitian banyak. Tapi sawit juga sekarang bisa dibuat biosolar atau dibuat bahan biofuel, sehingga ini punya potensi lain yang sebenarnya kalau memang mau dikembangkan ya harus ya prospeknya bagaimana, itu prospek
peluang, kendala, dan sebagainya. Ini dari beberapa jenis tanaman saya soroti dari keragaman genetiknya, peluangnya, tantangannya, ya, dan sebagainya. Ini contohnya ini ya, nanti kalau mau membuat topik yang kaitannya dengan sumber daya genetik tanaman itu contohnya seperti ini, tapi saya ingin dibuat yang berbeda. Apakah hewanan, mikroorganismenya, atau jenis tumbuhan yang lain, biar tidak sama dengan ini dan memperkaya materi. Oke, ini silakan nanti dibaca ya, karena sebenarnya ini adalah materi yang umum, tetapi kita bisa belajar. Berbagai jenis tanaman industri itu dipilih dari berbagai varietas yang memang potensial. Dikembangkan, tidak ada permasalahan. Di mana dikembangkan, itu kan spesifik. Ya, kayu putih misalnya, itu dikembangkan di daerah mana? Daerah panas biasanya. Maka di daerah timur, Ambon, NTT, NTB, itu cocok. Kalau daerah yang banyak curah hujan, itu kurang cocok mungkin ya. Karena apa? Ya ada masalahnya. Kayu putih, produknya apa, potensi, permasalahan, melati nih. Di Pantura ini cocok melati nih. Kenapa? Itu silakan dicek. Produk-produk apa nih yang bisa dikembangkan? Ini dikembangkan untuk industri. Ada macam-macam nih. Jadi materinya, ini hanya 5 spesies tanaman industri. Tapi keragaman genetiknya, itu kan variasi di antara spesies. Ya, variasi dalam spesies itu ternyata sangat banyak. Dan punya potensi yang bisa kita teliti, bisa kita gali, bisa kita manfaatkan. Rotan, nah ini juga permasalahan rotan yang ada di Indonesia sangat kaya. Itu untuk industri apa ini? Industri peralatan, rumah tangga, itu potensial juga nih produk-produknya untuk ekspor. Masalahnya apa dan sebagainya. Ini satu contoh tentang keragaman sumber daya genetik untuk industri. Yang hewan belum saya paparkan, yang mikroorganisme belum saya paparkan karena ya ini keterbatasan waktu dan juga kemampuan. Tapi saya harapkan nanti bisa dilengkapi dari yang lain yang memaparkan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang perlu disampaikan? Belum ada Bapak mungkin. Ya, cukup ya. Oke. Untuk tugas saya sudah terima tadi Mas Raffi, tapi belum saya cek satu-satu ya. Nanti tugas yang buat video ya. Karena perkuliahan kita itu lebih banyak penilaian dari sisi tugas ya. Nanti kalau tugasnya kurang nilainya ya sayang. Ya. Oke, baik. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan perlu disampaikan, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, ya saya sekedar meluruskan dan memberikan saran, masukan. Kalau bisa diterima ya syukur, kalau enggak pun tidak apa-apa. Beberapa materi yang saya persiapkan sudah saya unggah di Kulon, silakan dicek ya. Kalau nanti membuat materinya kurang lebih seperti itu, tapi jangan sama persis, bisa dikembangkan dari itu. Materi-materi tentang haki, materi kepemilikan haki, kemudian akses dan sebagainya, itu ada. Saya juga searching ya, tapi nanti bisa dibuat bervariasi, jadi ada pengembangan dari situ sehingga kita bisa lebih kaya karena sumber daya genetik itu lebih banyak pengayaan wawasan dan Anda sudah punya banyak basic ilmu ya, mulai dari yang paling dasar taksonomi sampai genetika sampai bioteknologi Anda sudah dapat sehingga bisa diakses dari mana-mana. Dan ini diletakkan di semester sudah lanjut ya, sehingga saya yakin wawasan kalian sudah cukup kuat. Baik, Mas Raffi ada yang perlu disampaikan sebelum saya akhiri? Ini Dari saya sebenarnya cukup. cukup. Masalahnya di-upload di Teams ya, Pak? Ya, untuk tugas yang ini tolong di-upload di MS Team ya semuanya. Biar kita bisa melakukan cross-check ya, bisa melakukan ini penilaian. Oke, Pak.
Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya di akhir pertemuan, di awal saya pertemuan pertama, tapi juga ini akhir Ramadan ini. Sekali lagi mohon maaf dan mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan nanti setelah cuti bersama, setelah libur, kita bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat dan penuh semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin.